Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rifani Latifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber dan metode hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian. Sumber sendiri berarti asal dari sesuatu. Sedangkan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman atau yang menjadikan pedoman sumber syariat agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan metode penemuan hukum sering dipakai dengan istilah istinbat. Istinbat sendiri berarti adalah cara-cara yang ditempuh seorang mustahik untuk mengambil suatu hukum dari dalil-dalil Al-Quran atau Al-Hadis. Sebenarnya kata hukum Islam sendiri tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tetapi kata hukum Islam berasal dari term Islamic law yang berasal dari literatur barat, yang berarti keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini, arti Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Sedangkan menurut Asyidiki, hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih. Menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, sumber hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Yang kedua adalah macam-macam sumber dan metode hukum Islam. Pada semua sistem hukum telah memiliki sarana yang disebut dengan sumber-sumber hukum yang berperan untuk memberikan solusi agar menjadikan sistem tersebut menjadi akseleratif dengan segala peristiwa dan membuat sistem tersebut semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan peradaban manusia. Dalam Islam sendiri, secara garis besar sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah sumber nakli. Sumber nakli adalah sumber hukum di mana seorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang sumber hukum tersebut telah tersedia. Contohnya di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua adalah sumber akli. Sumber akli adalah sumber hukum di mana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya, misalnya qiyas dan istislah. Selain pembagian di atas, sumber hukum Islam secara besar juga dapat dibagi menjadi sumber hukum asliyah dan sumber hukum tarbaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi makalah dari teman saya. B. Sumber hukum asliyah. Yang dimaksud sumber hukum asliyah ialah sumber hukum yang penggunanya tidak bergantung pada sumber hukum yang lain. Sumber hukum ini adalah yang paling utama di antara sumber-sumber hukum Islam lainnya, dikarenakan keduanya merupakan sumber wahyu, yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan makhluk Islam. Pada khususnya untuk umat Islam sebelumnya, Al-Quran sebagai wahyu dari Allah diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam kebesaran yang jatuh pada malam ke-17 bulan Ramadan. Pada malam ke-17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tatkala beliau bersemedi di Gua Hira, turunlah ayat pertama yang tercantum pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, "Bacalah ya Muhammad
dengan nama Tuhanmu yang Maha Budiman, yang telah mengajar manusia dengan kalam, telah mengajar manusia tentang apa-apa yang belum diketahuinya. Dari ayat pertama hingga terakhir diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, yang dibagi dalam 2 periode, yaitu periode Makkah atau Madinah dan periode Madinah atau Madaniyah. Al-Quran hanya memberikan dasar atau patokan yang umum untuk membimbing manusia ke arah kesempurnaan hidup yang selaras antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, antara lahir dan batin, antara individu dengan masyarakat, bahkan antara manusia dan alam sekitarnya. 2. Hadis atau sunnah Rasulullah. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa segala perkataan yang telah diucapkan, perbuatan yang pernah diperbuat di masa hidupnya, ataupun segala yang dibiarkan berlalu. Berdasarkan pengertian di atas, maka hadis atau sunnah pada hakikatnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hadis atau sunnah qauli, yaitu hadis sunnah yang berupa segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sebagai suatu penjelasan terhadap suatu hal. Hadis atau sunnah fi'liyah, yaitu hadis atau sunnah yang berupa perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi semasa hidupnya. Hadis atau sunnah takririyah, yaitu hadis yang berupa apa yang dibiarkan berlaku oleh Nabi Muhammad, baik yang berwujud tindakan atau pembicaraan, dirasakan sendiri atau berupa berita yang diterima, lalu Nabi Muhammad tidak melarangnya dan tidak pula menyuruh untuk melakukannya. Untuk mengetahui apakah hadis itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai sumber hukum, maka diperlukan beberapa syarat yang dapat mendukungnya. Harus ada matan, yaitu teks dan nas yang tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Harus ada sanad, yaitu sandaran atau rentetan dari orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Harus ada perawi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Sumber hukum tabaiyah. Sumber hukum tabaiyah adalah kebalikan dari sumber hukum asliyah. Yang dimaksud dengan sumber hukum tabaiyah adalah sumber hukum yang penggunanya masih bergantung pada sumber hukum yang lain. Sumber hukum ini banyak, tapi yang umum digunakan atau banyak digunakan terbatas. Contohnya yaitu ijma, qiyas, qaul, istihsan, istislah, uruf, istishab, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai metode dan manfaat mempelajari sumber hukum Islam. Menurut Alyasa Abu Bakar, metode hukum Islam dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu metode lughawiyah, yang kedua yaitu metode takliliyah, yang ketiga yaitu metode islahiyah. Berdasarkan penelusuran terhadap ijtihad para sahabat, terdapat 2 model pemikiran hukum atau ijtihad, yakni yang pertama ijtihad bayani. Ijtihad ini berusaha menjelaskan makna-makna nas yang masih memerlukan kejelasan atau mujmal. Ketika para fuqaha berbicara tentang sebuah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebenarnya yang mereka maksudkan adalah keputusan hukum yang digali dari ungkapan khusus suatu ayat atau hadis. Yang kedua yaitu ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi ini adalah ijtihad yang berusaha menyeberangkan hukum yang telah ada ketentuan nasnya pada masalah-masalah yang belum ada hukumnya karena kesamaan ilat atau hukum.
Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari sumber dan metode hukum Islam. Setiap sesuatu yang diciptakan di dunia ini pasti memiliki manfaat dan kegunaannya. Dan sesuatu yang pasti memiliki manfaatnya adalah ilmu. Bahkan dengan adanya ilmu dapat mempermudah manusia untuk melangsungkan kehidupan, termasuk yang sedang dibahas pada kesempatan ini, mengenai sumber dan metode hukum Islam. Dengan mengetahui asal dari sebuah hukum Islam, kita sebagai penganut Islam sangat dimudahkan dalam proses pengambilan hukum. Apalagi dengan kondisi zaman yang sekarang ini semakin modern dan memaksa kita untuk pandai-pandai mengambil hukum dan tidak memberatkan pemeluk agama Islam dan tetap sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Berikut merupakan manfaat dari mempelajari sumber dan metode hukum Islam. Yang pertama yaitu mengetahui macam-macam sumber hukum Islam. Yang kedua, mengetahui pentingnya sumber atau asal dalam proses pengambilan hukum. Yang ketiga, menghindari taklid yang tidak benar. Yang keempat, dapat mengaplikasikan hukum sesuai syariat agama. Yang kelima, dapat menambah wawasan keilmuan seseorang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.